Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita bahas mengenai gerak lurus. Nah, jadi gerak lurus itu apa? Jadi gerak lurus itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita tahu bahwa gerak lurus ya berarti gerak dari bendanya lurus, tapi ada dua nih. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus dan memiliki kecepatan tetap. Nah, besar dan arah kecepatan itu tidak berubah. Nah, pada gerak lurus beraturan itu percepatan benda sama dengan nol karena kecepatannya nggak berubah. Dan kita tahu bahwa percepatan itu muncul karena ada perubahan kecepatan. Nah, sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Namun perubahan kecepatannya itu selalu sama. Nah, pada GLBB, percepatan benda itu tidak sama dengan nol. Namun percepatan benda itu akan selalu konstan. Dan kita tinjau untuk gerak lurus beraturan bahwa pada gerak lurus beraturan grafik perpindahan terhadap waktu itu pasti linear. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah grafik X terhadap T, di mana X-nya itu adalah perpindahan dan T-nya itu waktu. Dan juga kita bisa melihat bahwa grafik antara X dan T itu harus linear ya. Jadi kita bisa tuliskan secara umum persamaan garisnya itu adalah persamaan garis lurus. Y sama dengan mx ditambah dengan c. Nah, kalau di sini sebagai contoh c itu sama dengan 0. Nah, namun secara umum kita bisa memulai grafiknya itu dari sini. Yang pasti grafiknya itu linear atau garis lurus. Nah, sedangkan grafik VT itu pasti datar seperti ini. Jadi kecepatannya itu selalu konstan di mana-mana pada semua waktu. Gitu. Nah, jadi di sini kecepatannya konstan dan di sini juga menyatakan kecepatannya konstan. Sehingga kalau kecepatannya konstan, otomatis percepatannya nol karena kita tahu bahwa percepatan itu adalah gradien dari grafik VT. Nah, gradiennya di sini itu sama dengan nol. Nah, sekarang kita memiliki grafik VT seperti ini, kita ingin mencari perpindahan totalnya. Jadi perpindahan totalnya itu kan kita tahu bahwa integral V terhadap waktu, ya integral kecepatan terhadap waktu, dan integral itu adalah luas di bawah kurva. Nanti luas di bawah grafik VT ini, yaitu tidak lain adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah V dan lebarnya itu adalah T, sehingga kita memiliki rumusan X sama dengan VT. Kalau kita potong nih, kita ingin mencari perpindahan pada selang waktu T1 hingga T2 saja. Ya, berarti kita akan memiliki luasannya itu adalah X2 minus X1, itu adalah VT2 minus VT1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu kita menghitung luasan yang besar di sini, luasan T2 itu nanti hasilnya adalah X2, kemudian kita kurangi dengan luasan yang ada di sini yang kecil, yaitu X1 gitu ya. Nah, jadi kita bisa memiliki rumusan bahwa X2 itu sama dengan X1 ditambah VT2 minus T1, atau kita bisa tuliskan T2 minus T1 itu sebagai delta T. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita tinjau untuk gerak lurus berubah beraturan. Pada GLBB, grafik X dan T itu berbentuk parabola seperti ini. Jadi di sini kita tahu bahwa gradien dari grafik XT ini nggak konstan gitu ya. Kalau kita tahu bahwa gradien konstan itu menunjukkan bahwa kecepatannya konstan juga. Nah, gradien dari grafik XT itu adalah kecepatan. Nah, di sini gradiennya nggak konstan karena grafiknya itu adalah grafik parabola, bukan grafik garis lurus. Nah, sedangkan grafik VT-nya itu berbentuk linear atau garis lurus seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pada garis lurus gradiennya itu konstan. Nah, gradien konstan ini menunjukkan bahwa percepatannya tetap gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di sini
grafik A terhadap D, percepatan terhadap waktu itu selalu konstan. Nah, jadi dalam grafik pertama kita tahu bahwa kecepatannya berubah karena gradiennya juga berubah. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa kecepatannya berubah, namun percepatannya tetap karena gradiennya tetap. Nah, sedangkan di sini itu percepatannya tetap. Nah, sekarang kita memiliki grafik percepatan terhadap waktu seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan perumusan yang sama seperti ketika kita menghitung perpindahan pada DLB gitu ya. Jadi kita ganti X-nya itu sebagai V dan V-nya itu sebagai A. Jadi kita memiliki bahwa V2 minus V1 itu sama dengan A, V2 minus D1 itu sama dengan A delta T. Nah, jadi kita memiliki perumusan V2 itu sama dengan V1 plus A delta T. Nah, persamaan ini itu disebut sebagai persamaan gerak lurus berubah peraturan yang pertama. Nah, kemudian kita tinjau grafik V terhadap T di sini. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari perpindahannya kita harus cari dulu luas yang ada. Nah, luas yang ada di bawah kurva ini. Nah, kalau kita tinjau X2 minus X1 gitu ya, X2 minus X1, jadi kita ingin mencari luas yang ada di sini. Luas grafik VT dari sini sampai sini, dari T1 hingga T2, dan ini itu adalah berbentuk trapesium. Untuk mencari trapesium itu adalah setengah dari jumlah sisi sejajar, sisi sejajarnya ini dan ini gitu ya. V1 dan V2 dijumlahkan dikalikan dengan waktunya. Waktunya itu adalah T2 minus T1. Nah, jadi kita bisa tuliskan X2 minus X1 itu setengah V1 plus V2 delta T. Nah, namun kita tahu bahwa V2 itu sama dengan V1 plus A delta T. Jadi kalau kita substitusikan, X2 itu sama dengan X1 plus setengah dikalikan dengan V1 ditambah dengan V1 plus A delta T dikalikan delta T. Dan ini itu hasilnya adalah X1 ditambah setengah dikalikan 2V1 ditambah A delta T delta T. Dan kita akan dapatkan perumusan X2 itu sama dengan X1 ditambah V1 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan gerak lurus berubah peraturan yang kedua. Nah, jadi sebelumnya kita memiliki perumusan bahwa V2 sama dengan V1 plus A delta T. Kita bisa nyatakan delta T itu sama dengan V2 minus V1 dibagi dengan A. Nah, kita juga memiliki perumusan bahwa X2 minus X1 itu sama dengan setengah V1 plus V2 delta T. Nah, kalau kita substitusikan delta T yang ada di sini, maka kita akan memiliki bentuk bahwa X2 minus X1 itu sama dengan setengah V1 plus V2 dikalikan V2 minus V1 per A gitu ya. Dan kita ingat bahwa A plus B dikalikan dengan C plus D gitu ya, itu adalah ini kita harus kalikan, ini kita kalikan, kemudian ini kita kalikan, terus kita jumlahkan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan di sini, ini A-nya bisa keluar, dapat 2A, ini V1 V2 minus V1 kuadrat, terus ditambah dengan V2 kuadrat, terus dikurangi V2 V1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suku yang ada di sini itu saling menghilangkan, sehingga kita akan dapatkan menjadi X2 minus X1-nya itu sama dengan 1/2A V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, jika kita bisa dapatkan bahwa V2 kuadrat minus V1 kuadrat itu sama dengan 2A X2 minus X1. Jadi ini kita kalikan silang. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki V2 kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan 2A delta X. Dan ini itu adalah persamaan gerak lurus berubah peraturan yang ketiga. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kita memiliki dua jenis gerak, yaitu gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Di mana pada gerak lurus peraturan itu percepatannya sama dengan 0, kecepatannya konstan. Dan kita memiliki satu persamaan gerak lurus, yaitu X2 sama dengan X1 ditambah V delta T.
kita bisa mengganti indeks di sini X2 itu kita tuliskan sebagai X gitu ya, perpindahan pada suatu waktu, dan X1 itu adalah perpindahan awal yaitu X0. Jadi kita memiliki perumusan bahwa X sama dengan X0 ditambah VT. Nah, jadi untuk GLBB itu percepatannya itu konstan dan tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita memiliki perumusan bahwa V2 itu sama dengan V1 ditambah A delta T. Nah, jadi kita tuliskan V2 itu menjadi V dan V1 itu adalah V0. Sehingga kita memiliki V itu sama dengan V0 ditambah AT, di mana V0 itu adalah kecepatan awal. Nah, begitu pula V2 kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A delta X, atau V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX ya, karena kita tahu bahwa delta X itu adalah perpindahan, jadi kita tuliskan sebagai X saja. Nah, begitu pula X2 itu sama dengan X1 ditambah setengah A delta T kuadrat, atau untuk yang lebih sederhana kita tuliskan X sama dengan X0 plus setengah A T kuadrat gitu.